Jadi ceritanya gue narik penumpang dari daerah Pulau Gebang sampai di depan PGC. Tiba-tiba mata gue kayak ada yang nutup. Set, begini aja. Om lupa ya. Otomatis gue kan nggak ngeliat. Om lupa ya. Itu langsung sekian detik, dar. Penumpang gue kakinya ini patah. Parah dong mas. Jadi pada saat itu gue abis turun dari atas atau dari bandara, gue mengarah ke Jakarta Pusat, dapat penumpang ke arah Jakarta Pusat. Udah gue muter, gue jemput. Sampai di situ ada satu cowok, satu cewek, sama satu bapak-bapak di kursi roda. Nah, bilang, Bu, ini pasiennya ini mau pulang. Iya. Rumah dia, seingat gue, ini belok kanan, ini 1, 2, 3. Rumah dia nih di sini. Pas belok kanan, Mas, ada orang berduka. Mau bilang, udah masukin aja. Ah, canda, gue buka kaca. Tiba-tiba 3 atau 4 orang teriak. Jenazahnya nyampe. Kisah driver online kali ini bakalan epic banget guys. Karena yang pertama, narasumber kita ini pernah membawa jenazah guys. Pada saat dia jadi driver online. Dan yang kedua, dia juga pernah membawa penumpang yang melakukan pesugihan. Dan dia pun sempat ketemu sama arwah dari korban tumbal pesugihan tersebut. Jadi gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Bang Iqbal. Kita sapa dulu aja, Bang Iqbal. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya Bang ya? Alhamdulillah. Nah, Bang Iqbal nih, driver online yang pernah nganter jenazah. Mantan Bang, mantan driver online. Mantan ya, mantan driver online ya. Mantan driver online. Itu boleh ceritain mungkin sedikit aja kali Bang ya. Itu tahun berapa dan gimana tuh kejadian itu? Kejadiannya itu di tahun 2015 sih Bang. 2015 masih awal-awal banget online lah. Masih zonanya pun masih ditakutin orang-orang. Waktu itu nganternya dari mana tuh Bang? Dari Jakarta Pusat ke Kerawang Bang. Dari Jakarta Pusat ke Kerawang? Yes. Oh agak cukup jauh ya Bang ya? Sangat jauh. Sangat jauh itu Sangat ya? jauh. Hampir 50 kilo lah. Tapi memang kan ini adalah beberapa cerita Lentar Malam juga pernah. Waktu itu bukan driver online tapi supir, driver biasa bawa jenazah gitu ya. Nah, sebenarnya resikonya ya Bang ya yang harus dipikirkan ya. Ya resikonya sih karena saya waktu itu nggak tahu ya Bang bahwa itu jenazah. Yang saya takutkan kan ada PJR ngeberhentiin saya. Iya. Saya nggak ada surat jalan. Selesai. Oh, yang ini Abang nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali. Karena emang posisinya ya begitu dia didudukin. Nanti diceritain ya. Siap. Nah, bahkan yang lebih epicnya lagi, Bang Iqbal ini juga pernah nganter penumpang yang melakukan pesugihan dan keluarganya yang jadi tumbalnya. Ya, keluarganya itu langsung dari anaknya sih Bang yang jadi korbannya. Dan bahkan si anak pun di hari terakhir itu nitipin pesan ke saya dan sayanya pun lupa. Nah, imbasnya saya juga jadi kayak trauma gara-gara kecelakaan itu. Nah, kecelakaan di daerah Pulau Gadung lah Bang, sampai unit itu tidak bisa dibetulin lagi di asuransi. Berarti sempat ngalamin kecelakaan nih setelah nganter penumpang pesugihan ini? Iya. Unit itu rapih Bang, samping, belakang, tapi depan mesin sampai kebelah begini saya. Wah, anjir. Kenceng itu Bang ya? Sangat. Karena penumpang saya juga kakinya patah. Ada fotonya nggak? Kalau yang unit saya kecelakaan ada? Ada ya? Masih nanti ada. Tampilin aja langsung. Oke. Nah, itu tadi ya. Dan gue tuh penasaran karena ini jaminan dari produser kita katanya banyak plot twist-nya nih.
Oke, dan buat teman-teman yang penasaran juga simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, sama seperti Bang Iqbal, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Ada linknya itu di deskripsi atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, sekali lagi guys, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Iqbal, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi awalnya itu gue seorang driver online. Kebetulan dulu gue tinggal di Bekasi, sekarang sudah tinggal di Sukabumi. Di tahun 2015 itu kan driver sudah mulai agak sulit ya untuk pendapatan. Iya. Yang pertama. Nah, pas hari itu, hari pertama gue ngejalanin istilahnya ngalong. Sampai malam tuh ya, seharian. Nggak seharian, sebenarnya gue udah pulang bang. Jadi kebiasaan gue itu narik itu treknya bawah atas itu sebutannya bawah itu misalkan area kayak Senen mana, atas itu bandara. Gue hobinya paling hobi nyari-nyari trek-trek bandara. Yang pertama itu. Nah pada saat itu gue memang bener-bener ngalong itu terpaksa sebenarnya karena seminggu lagi gue harus bayar mobil. Duit masih kurang ceritanya. Oke, singkat cerita jam 9 lah. Kata gue harus ngalong nih, kayak nyobain pertama kali ngalong. Gue share di grup, ngalong daerah Bekasi yang mana yang enak. Yang jawab, udah kejar kereta aja, stasiun Bekasi. Oke, gue bilang, emang rame? Sampai subuh pun pasti rame. Mereka bilang. Oke, jam 10 gue manasin mobil di rumah. Jam 10.15 kurang lebih lah gue jalan. Sampai di stasiun itu ternyata di situ udah panjang banget bang mobil. Wah gimana gue dapetnya nih? Gue bilang. Akhirnya gak jauh dari stasiun Bekasi itu yang di bawah flyover Sumarekon. Itu kan ada pom bensin nih. Iya kan, ada pom bensin. Akhirnya gue parkirin dekat-dekat situ. Ada sekitar setengah jam. Dulu itu kan gue masih aplikasi boleh disebutin? Boleh. Uber. Nah, gue pakai aplikasi itu 2, Uber dan Grab. Nah, Uber itu, Grab itu, gue hanya nyortir nih bang. Deket, argonya kecil. Deket karena gue pemain istilahnya kakap. Nyarinya argo-argo yang di atas 80.000 lah. Ya, nggak pernah nyari yang pengejar poin. Tiba-tiba masuklah orderan ke aplikasi Uber gua. Bunyi, gue bilang, lah ini kok dari rumah sakit. Nah rumah sakit itu nggak jauh bang dari situ. Tahu gue. Ya, gua kalau Uber kan harus kita klik dulu nih. Klik, baru ketahuan penjemputan. Nah tapi tujuannya belum ketahuan. Gua konfirmasi, langsung dong. Kayaknya jauh nih. Gua telepon dulu. Bu, maaf, ini dari ibu ini ya? Kita sebut aja Ibu B lah. Iya mas, ini penjemputan di rumah sakit, apa ya, kita sebut A aja lah, soalnya nggak enak. Iya, anjir disebutin. Ya kita sebut aja rumah sakitnya, Rumah Sakit Melati lah ya. Nah di Rumah Sakit Melati itu ada 2 lobi nih bang. Lobi depan dan lobi dalam. Just info, kebetulan kan biar penonton pada bingung nih. Rumah sakit kan ada 2 tuh, dekat stasiun Bekasi. 3 lah. Ada 3. Itu sama-sama hanya punya lobi depan dan lobi dalam. Karena gue apal banget. Ya. Dia ngomong, Mas, lobi yang dalam ya. Oh siap bu. Ibu udah standby belum di situ? Saya jalan sekitar 5 menit karena deket. Dia bilang. Oh ya udah saya turun, dia bilang.
Saya jalan. Di situ nggak ada keanehan lah awal lah. Gue masuk, ngambil tiket parkir, nunggu di lobi sekitar nggak ada 1 menit lah. Tiba-tiba, ini kan pintu nih bang, pintu rumah sakit. Otomatis kan jadinya sebelah kanan gue. Dekat supir kan, kalau lebih dalam itu. Nah dia ketok di kiri. Nah gue kaget dong. Tok-tok. Gue bilang, buka kaca. Mbak, atas Mbak B ya? Iya. Ya udah Mbak, masuk. Nah pas pengen gue buka kunci, kebetulan gue dulu tuh narik pakai tab lah yang agak gede. Dan zaman itu belum ada namanya holder untuk tab ditaruh. Yeah. Nah gue taruh tab itu di sini bang, di paha. Kebiasaan gue kalau pada saat terima customer itu di sini. Sebelum si Mbak B ini masuk, tiba-tiba itu tab jatuh. Jatuh ke kolong. Otomatis gue buka gini, plak, gue ngambil begini ke kolong. Karena itu posisinya hampir masuk ke pedal gas. Gue ngambil, bangun lagi, tiba-tiba dia udah di sebelah kiri gue, di belakang. Mbak, masuk. Apa ya, istilahnya masuk, nggak kedengeran pintunya, kayak setan aja. Sempet celetukin gitu. Sempet celetuk. Nah, si mbaknya tetap diam, cuman senyum gitu. Senyum kayak senyum nggak marah. Kayak setan aja, nggak kedengeran masuk nih. Nah, terus gue konfirmasi lah. Mbak, ini tujuannya lipo ya? Lipo kan banyak. Iya, lipo banyak. Tapi itu rumah sakit juga. Cuman di belakangnya. Tujuannya itu. Oke, jalan. Gue bilang, yaudah Mbak, kita jalan ya. Ya, mau lewat tol apa jalur bawah? Saya bilang. Lewat tol aja mas, lebih cepet. Nah, pada saat gua akan keluar dari rumah sakit tersebut nih, si penjaga parkir nanya bang, bang lu ngapain keluar, baru masuk udah keluar lagi. Lah gua bawa penumpang bang. Mana? Kan nggak mungkin gua buka bang, karena posisinya dia senderan kaca. Ya kacanya mukanya kesreot. Itu ada di belakang. Ah ya udah, gue nggak habis pikir kan. Gue maklumin karena posisinya kaca gue memang gue bikin gelap 60%. Jadi gue nggak terlalu mikirin. Udahlah, jalan aja gue. Udah akhirnya dari rumah sakit ke pintu tol nggak ada pembicaraan. Karena memang udah nggak biasa ngalong, udah sekitar jam 11 lewat. Gue mulai agak ngantuk nih mas. Tapi pas tidak lama saya coba untuk, Mbak emang nggak iseng pulang ke Cikarang sendirian. Jadi posisi dia itu kan senderan di pintu kiri. Oh iya, buat info, mobil gue hanya 2 seat. Iya, hanya 2 seat, jadi kan nggak terlalu jauh. Dia senderan begitu. Gue tanya begitu cuman nyengir doang. Gue bilang, ini orang mau nggak sih ngomong? Kata gue dalam hati. Ya udahlah, jalan. Gue nggak bawa cepet karena dia emang kayaknya karena senderan ke sini, gue takutnya ngajar lubang dia kejedot. Makanya gue nggak berani ngebut. Di rest area pertama yang arah ke Cikarang itu kilometer berapa gitu gue lupa. Dia kayak ngejeleget. Gimana sih orang kayak lagi tidur tiba-tiba begitu. Dan dia ada ucapan, kan gue juga kaget. Mbak, kenapa? Baik-baik aja kan? Gue bilang. Dia nyakuin, senyum doang lagi. Jalan lagi, aman tuh mas, bener-bener aman, bener senyap. Oke, gue jalan lagi. Nah, sampai depan rumah sakit, gue belum masuk nih. Belum masuk rumah sakit. Gue takutnya dia salah map. Karena kan biasanya lari. Kalau di aplikasi itu, harusnya berhentinya di sini, larinya kemana? Kayak penjemputan gitu kan. Mbak, ini dalam rumah sakit. Oh, bukan mas. Di belakang, dia bilang. Karena kebiasaan gua, kalau udah 1 kilo ataupun udah deket-deket, gua pasti konfirmasi. Mohon ditunjukin jalannya. Pada saat itu, bukan mas, di belakang. Loh, belakang mau ngapain? Dalam hati gua. Setahu gua, belakang rumah sakit itu taman dan danau. Dan tempat ngumpulnya para driver di situ, bang. Dan kebetulan juga, gue kalau ada di Cikarang, kalau nggak di situ, di pom bensin.
ada tuh tempat paling banyak tuh driver di situ, dekat apartemen. Nyari-nyari itulah. Nyari itulah. Jadi Angelo, Mas. Iya. Antar jemput lontong. Nah, singkat cerita, gue nggak jalan, mikir gue malah, karena gue hafal area itu. Kata ini orang mau ngapain malam-malam ke kebun? Dalam hati gue ngomong, yaudahlah namanya penumpang kan. Gue belok, saat masuk, emang nggak jauh, paling cuman 100 meter, udah kelihatan tuh taman. Set belok ke kanan. Nah, sekedar info ya, taman itu muter gini, Mas. Gue berhenti di sini, persis itu belakang. Tiba-tiba dia bilang, Mas di sini aja. Dan yang anehnya, yang pertama kali gue lihat, kok ada pasar malam? Hah? Di belakang itu? Iya, itu area safe, Mas, di situ, bukan area buat orang-orang biasa nyewa buat pasar malam. Jam 11:30, kalau pasar malam kan orang bubaran. Ini gambarannya bener-bener lagi bubaran. Orang pada ke parkiran, kayak udahan wisata malam lah. Begitu. Itu bener real istilahnya. Orang-orang pulang abis nonton dari pasar malam lah. Kayak gimana? Pada saat itu aplikasi Uber kan kalau nggak kita selesain, kita nggak tahu tuh Mas argonya berapa. Jadi si driver tuh buta sebenarnya. Argonya tuh nggak kelihatan. Penuh kejutan berarti. Iya betul. Terkadang bisa lebih besar, lebih kecil. Nah kebetulan pengen saya selesain buat mau tahu argonya buat tagihan, itu saya klik nggak bisa. Nggak bisa diselesain. Error. Ini aplikasi kenapa lagi? Mbak, bentar ya, saya restart dulu. Gue minta izin. Iya Mas. Gue restart, anehnya tab kan RAM-nya gede ya. Itu bisa sampai 10 menit, Mas. Lama dong itu. Kayak bootloop. Ini kenapa, kata gue. Akhirnya gue ngambil inisiatif, nanya langsung ke dia. Mbak, maaf, aplikasi saya error. Tadi Mbak ngeliat argo berapa ya? 85, Mas. Kok murah? Sedangkan pada saat gue ambil, itu sedang perkalian 1,3 atau 1,5 lah, gue lupa. Sedang zona merah. Jadi kalau zona merah itu ada perkalian dulu. Karena itu rame, banyak turun kereta, kok perkalian murah. Sedangkan normalnya aja, biasanya gua itu 104, 105 lah. Belum dengan tol. Tol mah masih 4.500 ya. Ya udah kali emang lagi murah, tapi tadi perkalian. Tanda tanya dong sama gua. Ya udah Mbak, nggak apa-apa. Kasihlah duit selembar cepet. Gue pengen begini, karena gue biasa naruh duit depan pasar Nelang. Gue lipat yang ini, pengen ambil 10 ribuan. Udah Mas, ambil aja kembaliannya. Oh ya udah Mbak, makasih. Nah gue pengen buka kunci lagi. Tangan gue nyenggol nih, tap di sini. Dang, jatuh lagi Bang ke bawah. Deket pedal rem lagi, kan agak dalam. Dan body gue kayak begini, masuk agak susah. Gue ambil, itu kunci belum gue buka. Tiba-tiba ngetok. Mas, makasih. Lah gue buka kaca. Ih bener lu asli Mbak kayak setan. Gue bilang. Tololnya gua ngomong kayak begitu. Kayak setan, gua bilang. Mas bisa aja, kayak begitu. Hati-hati ya Mas. Yaudah Mbak, ya makasih atas tipnya, gua gituin. Itu bener-bener, dia keluar nggak kedengeran sama sekali pintu. Biasa kan standar sepelannya orang nutup mobil gimana sih? Pasti kedengeran dong. Dep. Ini mah nggak kedengeran. Dan anehnya itu, handphone jatuh mulu. Padahal nggak pernah selama gue narik tuh di sini selalu aman-aman aja ya. Aman, jarang lah jatuh karena gue selalu narik pakai celana pendek. Seret dong. Ini mah jatuh mulu. Dia naik jatuh, dia turun jatuh. Nah singkat cerita, udahlah gue nggak habis pikir panjang. Muter keluar dari sebelah kiri rumah sakit ke arah Dipo. Gue ingat aplikasi belum gue selesai nih Mas. Nggak bakalan gue dapat orderan. Berhentilah gue depan Lipo. Dan zaman itu kan narik masih takut ya sama opang. Apalagi Cikarang zona merah. Harus bener-bener hati-hati.
Udah tuh gue jalan sambil klik. Nah ini argo keluar mas. Argo Berapa? 146.000. Ya buset, kurang tuh. Banyak 60.000 lebih sama tol. Gue bilang. Muter lah gue. Set. Wah anjing. Kecele nih gue. Muter lah. Set. Itu gue bingung. Gue berhenti. Jadi jalan itu lurus begini. Ada tikungan. Nah kesana ada lagi tuh buat muter begini. Gue berhenti persis deket pertigaan. Kok gelap? Nah lu. Selayaknya taman biasa. Emang taman itu nggak ada lampu kalau malam. Kata gue, kok gelap? Kata gue, ya masa bongkaran cepet banget gue muter Lipo selesai. Gue bilang, Pasar malamnya nggak ada. nggak ada. Kora-kora yang segitu gede aja nggak ada. Ih. Itu apaan? Kata gue diem tuh. Gue sempet buka kaca. Gue bener masuk apa enggak sih? Soalnya kan pintunya ada kurang lebih ada yang ke kolam renang, ada 3 lah. Tapi gue lihat bener rumah sakit. Gue melipir sedikit. Nah kebetulan sebelah kanan ini banyak nih driver-driver. Biasa pada tidur ngeres. Nyari yang pada ke bandara lah istilahnya kalau subuh itu. Gue diem tuh di sebelah sini. Sebelah sini emang nggak ada lah. Gue lagi mikir. Tukang nasi goreng teriak. Emang situ ada biasa tukang nasi goreng tuh bapak-bapak sama tukang minuman. Bro, gue gini. Bro, sini dulu, kata dia. Apaan sih? Gue lagi bingung ini orang ngapain lagi kan? Gue bilang. Yaudah akhirnya gue ngambil handphone 2 tuh turun. Gue nanya. Langsung gue celetukin. Apa nggak ngirauin omongan tadi dia panggil? Bang, ini pasar malam kemana? Lah gue langsung gituin, bang. Pasar malam ini kemana? Ih, ngantuk lu ya? Pasar malam apaan? Ya ini pasar malam tadi. Gue bilang, kagak ada pasar malam, bang. Lu baru jadi supir ke daerah sini. Bang, gue narik udah dari awal. Cuman kalau ngalong, iya gue pertama. Tadi gue liat pasar malam. Dan gue tadi nurunin penumpang di situ tuh, di tikungan situ. Kata bang, iya tadi gue liat lu di situ. Tapi lu muterin taman doang, sampai 3 kali, 3 apa 2 kali gitu. Muterin taman. Abis muterin taman berhenti di situ. Muterin taman berhenti di situ. Lu ngapain? Bang, demi Allah, gue bilang tadi gue nurunin penumpang cewek pakai baju batik. Dia masuk ke situ. Ah, bercanda lu. Cuman kalau dibilang kayak setan, ya emang bener kayak manusia. Nggak ada pucet. Pakaiannya pakaian batik. Batik apa ya, daster lah. Nggak tahu batik, nggak tahu apa. Terus rambutnya panjang. Gue bilang nggak ada yang sangat mencurigakan saat itu. Dia masuk ke situ. Ah, bercanda lu. Si bapak sebelahnya tuh driver. Udah duduk. Ditanya lah gue tukang nasi goreng, dibayar nggak? Ya dibayar lah, masa gue narik kagak dibayar. Coba ambil duitnya. Nah kebetulan gue kalau naruh duit emang di depan persnelang itu bang. Dan kebiasaan gue kalau megang duit gue rapiin. Dari yang gede ke kecil gue lipat. Nah, dan kebetulan juga malam itu gue cuman megang duit 50.000 lah. Istilahnya cuma buat beli makanan sama rokok lah. Bensin udah aman. Gue ngambil nih. Bawa duit cuma 50.000. Gue pas masuk begini ngambil. Lipetannya. Jadi duit 50.000 dilipat sama daun begini. Daun kecil. Daun apa ya? Kalau kata orang-orang di pinggir jalan tuh yang apa, kedong-dong laki. Itu daun begitu, selembar begini. Sampai gue buka tuh karpet jatuh kali. Tapi ini daun dari mana? Diem. Bro, diteriakin lagi sama tukang nasi goreng. Ya udah gue bilang, yaudahlah. Mana duitnya? Nih, 50.000. Bukan yang ini bang. Berubah jadi daun. Gue nanya lah. Terus gimana bang? Ya lu kan yang narik, kata dia. Iya sih. Nah nggak lama si bapak ini izin driver. Mas boleh nggak daunnya buat saya?
Buat apaan pak? Ya Mas ikhlas nggak kalau ngasih saya? Ya buat apaan? Kata saya gitu kan. Ya namanya waktu itu antara mistis sih saya percaya, sangat percaya adanya makhluk lain. Cuman ini buat apa? Kalaupun itu bisa jadi keberuntungan buat gue, mending gue simpen. Ya kan? Awalnya mikir, tapi gue juga takut juga. Ntar jangan-jangan setiap narik berubah jadi daun mulu lagi duit gue. Iya. Gue bilang, ya udah deh pak nih, ambil. Akhirnya duduk tuh. Disuruh duduk sama tukang nasi goreng. Udah lu makan dulu deh. Sama gue dikasih. Kalau di zaman dulu kan ada tuh nasi goreng suka bawa jerigen air putih sama teh tawar. Gue dikasih teh tawar, nih minum. Lu makan nih, dibikinin. Ayo udahlah, mumpung megang duit kan, gue pikir. Ternyata tuh dikasih. Baik juga ya. Iya. Lah muka gue orang kata dia pucet bang. Ya gimana nggak pucet, harusnya megang 160.000. Tekor lagi anjir. Terus ada gue di situ ngedumel aja. Anjing, setan gue bilang. Awas lu ketemu gue lagi lu. Bukannya ngasih duit, malah lah bensin dari Bekasi ke Cikarang kan lumayan. 1 bar mah hilang. Istilahnya. Niatnya kan, wah dapat dari sini isi bensin lagi buat nyari arah bandara nih. Ternyata tiba-tiba sekitar jam 2, jam 3 lah. Si bapak itu dapat orderan. Oke. Dari nggak jauh di situ kan, di seberangnya Lipo itu ada perumahan apa gitu, klaster apa. Dapat arah bandara. Tiba-tiba, bro, sini nih ada orderan ke bandara. Mau ambil nggak lu? Ya mau bang. Cuman kalau lu cancel, apa iya masuk ke gua dengan mobil panjang begitu? Nah itu nunggu bandara semua, gua bilang. Lu telepon aja bang, konfirmasi mau nggak dioper. Istilah kita dulu ngoper. Telepon konfirmasi dengan alasan dia udah ngantuk. Oh nggak pak, dibawa sama teman saya. Bilang, oke, nggak apa-apa. Nah sudah itu saya jemput tuh mas. Ini mah orang bener. Nah terus saya bawa. Ternyata dia itu bukan mau terbang, mau jemput istrinya. Kalau nggak salah, saya lupa dari mana gitu. Mau kondangan ke Indramayu. Pas udah mau nyampe bandara dia bilang begini, Mas mau nungguin nggak? Lah dengan senang hati pak, abis ini berarti saya pulang. Lah argonya waktu itu masih lumayan mas, masih mahal-mahal ya Cikarang bandara tuh. Subuh ya bisa 450-an sama tol. Lumayan nih. Lah kalau dia PP, lah gue langsung pulang, seneng. Ternyata dia ke Indramayu. Dari bandara langsung ke Indramayu? Iya, saya ke bandara cuma mau jemput istri mas, pesawat pagi. Kita mau kondangan ke Indramayu. Ke Indramayu pak, mau bilang. Oh enggak, kata dia. Kalau enggak saya nyari travel dari sini. Kalau pasti saya ditembak nih mahal. Ya mau pak, orang duit. Gue bilang, berapa? Kata dia. Gue minta 2.000 mas. Jadi ongkos pertama 4,5. Indramayu pokoknya total 2.000. Emang pada saat itu gue butuh duit kurang 2.000. Ya kan? Kurang 2.000. Gue pikir masih seminggu. Nyari gopek lagi buat isi bensin yang sekarang kan masih aman nih. Gue tinggal nyari gopek lagi berarti. Lalu oke, berangkat. Dia ngomongnya mau pulang lagi ke kondangan ke saudaranya, langsung cabut lagi ke Cikarang. Ya masa nggak diisiin bensin kan? Gue mikirnya begitu kan. Kayak tambahin, udah lagi nungguin makan di parkiran. Nggak lama, baru sejam setengah lah, tiba-tiba dia ngetok. Mas pulang aja, saya nggak jadi pulang hari ini. Nah terus deal-dealannya gimana? Udah aman gitu. Ntar ibu yang bayar, datang ke sini. Bener om, saya nggak enak kalau harga segitu om nggak pulang. Udah nggak apa-apa. Tiba-tiba papasan gini, bapaknya bawa balik, ibunya bawa balik. Kasih duit gue mas di amplop. Mas tadi bapak dealnya berapa? 2.000 bu, tapi PP sampai Cikarang balik lagi. Udah nggak apa-apa. Nih duit. Gitu kan, di amplop tuh. Gue nggak buka dong, gue nggak enak masa gue hitung. Jalan, gue pulang. Di jalan gue giniin kok tebel. 3.000 mas isinya.
Pada saat gue berhenti mau ngisi bensin, gue nyeletuk begini, sering-sering aja lu setan naik anjing. Oh iya, kan abis itu ya. Iya. Iya. Sering-sering aja gue ketemu setan. Mulut gue jahat. Sering-sering aja ketemu setan kalau imbasnya begini. Mungkin ngeganti kali, tapi Allah alam sih antara percaya dan tidak. Kejadian itu, tapi banyak gue dengar cerita dari orang-orang, setiap abis bawa itu orderan nggak berhenti-berhenti. Iya. Bener. Ya kan? Nah, udah tuh, ya udah gue bablas balik kan. Dengan senangnya nyanyi-nyanyi. Udah lah, gue pikir angsuran gue bulan ini aman, nggak usah nyari lagi besok. Nah, gue narik, anehnya itu, gue setiap ketemu ini pada saat butuh duit. Ketinggal. Gue dapat penumpang setan ini pada saat setiap butuh duit. Berarti ada lagi kejadian? Yes. Itu jadi kejadian ini gue sampai kurang lebih 2 tahun. Hah? Dengan penumpang yang sama itu? Yes. Si Ibu B itu? Oh enggak, maksudnya penumpangnya beda-beda. Jadi itu masih di 2015. Awalnya itu gue narik di daerah Cibubur. Ini mah yang gue tarik orang, Mas, beneran. Oke. Orang. Seorang ibu-ibu kurang lebih umurnya 45-50 lah. Dan gue dapat pun dari rumah sakit lagi. Kita sebut aja rumah sakit A lah ya. Cuman ini soalnya terkenal banget rumah sakit. Nah, kebetulan juga pada malam itu sudah jam 10 malam. Gue pengen pulang. Jadi gue habis narik ke Depok. Gue pengen melipir lewat belakang. Dapat ke arah sekalian nih. Ya udah. Dapatlah, Bu, maaf. Ini jemputnya di mana ya? Rumah sakit A, Mas. Di lobi? Iya. Oke, 10 menit ya, Bu. Karena kan kalau Cibubur putarannya lumayan. Lumayan jauh-jauh. Muter, masuk. Konfirmasi, Bu, saya sudah sampai di lokasi. Oke. Pada saat udah sampai, saya konfirmasi selalu. Mas, atas nama ini ya? Iya, Bu, saya. Dia bilang. Udah, dia masuk, keluar tuh. Biasa aja, biasa. Keluar, sampai di depan mall Cibubur yang lumayan megah, ke arah dia tiba-tiba ngomong, Mas, berhenti dulu, muter balik rumah sakit. Ada yang ketinggalan. Wah, si ibu aneh-aneh aja, malam-malam ada yang ketinggalan kan. Ya udah. Berarti saya muter depan ya, Bu. Kan kalau di depan mall itu agak jauh tuh pas putaran. Lumayan. Saya nyeletuk gini, Bu, tambahin ya. Lumayan ini bensinnya. Udah, tenang, Mas. Oh ya, Bu, makasih. Muter. Masuk lagi ke lobi. Nah, di rumah sakit itu kan lobinya sebelah kiri itu lobi. Nah, kebetulan lobinya itu nggak terlalu besar, Mas. Saya disuruh maju sama security agak ke depan aja kalau nggak terlalu lama tunggunya. Oke. Nah, si ibu itu berpesan ke saya, Mas, ntar kalau ada yang datang terima aja ya. Saya kan berpikir orang bawa barang apain. Oh iya, Bu. Tiba-tiba ibunya masuk. Ada 5 menit lah. Anak kecil ngetok. Tok. Om, ini mobilnya Ibu A ya? Iya, Dek. Anaknya itu kurang lebih umur 8 tahunan. Cewek, rambut pendek, bajunya putih. Tapi bawahnya apa ya? Kalau nggak salah, celana pendek dan jeans. Selayaknya anak kecil. Gue pikir dia nih, Mas. Yang ketinggalan. Anak kecil ini. Oh, iya. Gue bilang, nih, Bu, toh. Anak ketinggalan di rumah sakit, mau pulang. Iya. Kok anak pakai ketinggalan? Nah, ternyata ada kali 5 menit kemudian. Ada bapak bawa kasur. Kasur lipat sama baju. Ih, banyak amat barangnya, gue bilang. Yang ketinggalan yang mana nih, gue bilang nih? Anak apa kasur? Mas, supirnya Bu ini ya? Iya. Nih barangnya yang ketinggalan. Nah, terus anaknya? Udahlah, gue nggak habis pikir lah. Nah, si anak itu duduk di belakang gue persis. Oh, iya. Oke.
Gue habis masukin barang-barang, nggak lama 5 menit ibu itu turun. Mas, ayo udah. Bener bu, nggak ada yang ketinggalan. Jangan sampai anak ketinggalan. Enggak, kata dia. Nah, keluar rumah sakit, dia cuma berbicara, Mas, ntar kalau sudah sampai Pasar Bantar Gebang, bangunin saya. Saya mau istirahat dulu sebentar. Oh, siap, Bu. Nah, si anak tuh duduk begini dong, Mas. Karena kelihatan. Jadi, karena ketutupan bangku, jadi kelihatan ininya. Iya. Karena di posisi di belakang gua kalau ngeliat begini kan. Iya. Si ibu abis ngomong gitu, tidur. Tiba-tiba, si anak itu ngucapin, Om, aku mau nanya. Ini pertanyaan gila sih, gue bilang. Ini penyebabnya, sebenarnya cerita ini tuh adanya di ujung cerita, Mas. Oke. Yang mengakibatkan gue sempat berhenti nge-Grab. Oke, tapi lanjutin aja, nanggung. Terus dia nanya, ngobrol, Om, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Kan ada mama kamu tuh tidur. Enggak, bilangin ke mama, udah cukup aku aja. Aku sakit. Gitu. Memang posisi pada saat itu, karena gue ngeliat ke spion sini, belakang, itu muka agak pucat, Bang. Dalam artian pucat, ya orang sakit lah, gimana lah. Layaknya orang sakit. Pokoknya aku nitip pesan, bilangin ke mama, cukup aku aja udah. Yang terakhir, aku sakit. Ya udah, karena anak kecil kan kalau didebatin juga sama aja bohong kan, diocehin mulu. Si anak itu, bener ya Om, janji. Kalau nggak ntar aku nagih lu. Oke. Udah tuh, gue pikir ya udahlah, hanya sekedar bualan anak kecil. Terus gue di situ berbincang selayaknya bercanda lah, Mas. Bercanda sama anak kecil. Kamu ngapain? Aku dirawat. Aku sakit. Terus kamu udah sehat mau pulang? Iya, aku udah sehat. Aku sembuh selamanya. Aku mau pulang. Cuman aku nggak bisa langsung pulang. Nah, dari percakapan itu, ya udah kamu tidur. Dan dia diam dong begini nyender di sebelah kanan kacanya kan. Gini. Nggak lama Pasar Bantar Gebang. Gue begini ke belakang, Bu. Maaf, ini jalurnya kemana lagi? Oh, belok kanan, Mas. Belok kanan, udah ikutin terus. Terus kata dia belok kanan lagi. Itu perkampungan, Mas. Asli perkampungan. Kalau lu tahu daerah situ itu emang benar-benar masih kampung. Tapi anehnya nyampe rumah situ, Cibubur yang mewah kayak gimana, Mas, rumahnya? Itu ada di situ. Rumah dia kaya banget. Rumah dia nih? Oh. Berarti berhenti tepat di depan rumahnya. Oke, berhenti. Bu, ini ya? Iya. Gue disuruh masukin barang, ngeluarin barang. Mas, boleh bantuin angkatin kasur sama tas yang tadi nggak? Bisa, Bu. Gue lupa nih sama si bocah nih. Udah turun apa enggak? Gue bawa, masuk itu sampai sampai teras. Gue langsung, dia masuk ke dalam, mungkin ngambil duit kali ya. Gue langsung duduk lagi di sopir. Gue nanya ke dia, Bu, anaknya mana turun? Anak siapa, Mas? Lah, anak ibu tadi di belakang saya. Gue bilang, Mas, jangan bercanda. Saya sendirian dari tadi. Bu, demi Allah, lillahi ta'ala. Bilang, anak ibu ada di belakang saya. Mas, anak saya dirawat. Saya itu dari rumah sakit, anak saya dirawat. Lah, Bu, beneran. Lah, ibu mah bercanda sih. Lah, Mas yang bercanda. Udah. Duit 200.000 dilempar, Mas, ke muka saya. Takut dia masuk ke dalam. Lari dia itu. Asli kencang banget larinya. Sampai pagar nggak ditutup lagi. Gue langsung mikir. Ya logikanya, ya masa pintu kan cuma depan sini. Masa nggak ketemu sama gue, cuma bawa barang doang. Iya kan? Itu anak kemana? Kata gue buka emang kagak ada. Kagak ada anak kecil. Itu duit dilempar ke muka gue. Dah, gue jalan. Tapi gue masih selingkuh. Nah,
di sini ini. Jadi gue nggak sempat nyampein pesan tuh anak. Iya. Karena udah panik dia hilang. Gue perdebatan sama ibu ini. Lah gue lupa pesen dia. Ya udahlah gue bilang. Mungkin pikiran gue cuman ya biasalah anak kecil. Pengennya apa? Gue narik seperti biasa minggu itu. Kali ini gue bukan dapat duit. Setelah bosetan, gue dapatnya musibah. Oke. Ya, gue dapatnya musibah. Seminggu kemudian, gue kecelakaan di daerah Pulau Gadung depan PT Miwon Ajinomoto. Gue nabrak separator busway. Jadi ceritanya gue narik penumpang dari daerah Pulau Gebang. Itu lagi anjlok, Mas. Antar jemput lontong. Iya. Ya, lanjut. Anjlongnya cuman itulah begitu dah. Udah tua. Pertu. Iya, Pertu dengan nggak tahu om-om dah gue bilang. Bawa dia ke arah Cempaka Mas. Dewi ketawa. Pertu. Gue bawa ke arah Cempaka Mas sampai di depan PGC. Gua itu baru keluar, Bang. Tapi gua nggak dapet trek bandara. Cuman ditelepon dia memang. Tanpa ngantuk, tanpa apa. Tiba-tiba mata gua kayak ada yang nutup. Set, begini aja. Om lupa ya. Iya, serius. Ada suara gitu. Iya. Om lupa ya sama aku. Set, begini aja. Otomatis gue kan gak ngeliat. Cuman kalau kata orang, gue kayak ngantuk. Cuman seingat gue, sebelum gue sadar dari kecelakaan itu yang bahasa gak bakal bisa gue lupain. Om lupa ya. Gini, tutup. Gue berasa kayak tangan ada di... Gimana sih kayak, ayo tebak siapa? Gitu ya. Om lupa ya. Itu langsung sekian detik. Dar. Penumpang gue kakinya ini patah. Parah dong, Mas. Mobil nggak hancur, Mas. Ntar lihat di foto. Iya. Cuman mesinnya kebelah. Bodi kanan kiri aman. Jadi penumpang karena 2 seat, mobil gue tuh ya sebutnya Mitsubishi ya. Mitsubishi sebutnya. Jadi penumpang tuh begini posisinya. Jadi pada saat gue dar, ini masuk ke kolong kursi gue. Dua-duanya patah di sini. Itu saking kencangnya. Itu yang Iya, itu dua-duanya sama om itu. Iya, 2 orang tuh. Iya, dua-duanya kakinya masuk ke kolong situ. Kenceng itu. Kenceng. Orang sampai udah pernah ngerasain airbag belum? Belum. Nauzubillah menjelik. Itu sakit pas di dada. Duar. Gue bilang, gue cuman ngeliat ke orang, woi. Jadi kayak ngebul putih gitu kan. Apaan sih kata gue. Jadi kayak orang nggak sadar, apaan sih. Gini aja nyakling. Akhirnya kayaknya si bapak ini bisa buka pintu si om-om ini dari kiri. Nah akhirnya gue mulai tuh ada yang masuk satu, gue dipinggirin. Asli mobil mantar gue kasih fotonya utuh. Depannya aja jadi mesin ya sekelas Mitsubishi kebelah, Mas. Sampai harusnya kan insurance bisa ya. Ini nggak bisa, jadinya refund. Mobil itu nggak bisa diperbaikin lagi. Karena harus ganti mesin. Kebelah ini sih. Antara musibah dan rezeki. Rezekinya gue dapat mobil gue dibeli. Asuransi. Nah ceritanya tuh nggak sampai sini. Pada saat gue di rumah sakit, jadi si mobil ini namanya kita punya komunitas diamanin, Bang. Diamanin, dimasukin ke parkiran rumah sakit. Yang ada di situ, dekat situ. Oke. Ya. Jadi karena emang dari rumah sakit tuh, apa sih nama? Lupa. Rumah sakitnya tuh deket Pulau Gadung.
Iya, ada itu. Iya, dekat samping samping PT Ajinomoto itu. Mm-mm. Gue dibawa ke rumah sakit situ, mobil gue nggak tahu siapa yang bawa, katanya diderek, udah ada di parkiran, karena orang-orang situ bilang udah daripada ntar ada polisi. Karena kejadian itu masih 5:30 subuh, Mm-mm. masih pagi. Nah pada saat gue di rumah sakit itu gue kayak dibangunin bang. Itu masih pagi lah, sekitar jam 8-an. Gue kayak dibangunin di sini pegang. Gimana sih anak kecil ngebangunin? Geradak geruduk. Om, bilangin ke mama. Kayak ingin menyampaikan suruh buru-buru gitu loh. Om bangun, tolongin aku. Ya, terus nggak lama kemudian gue sadar ngelihat bokin gue. Nah bokin gue ini, kamu nggak apa-apa? Pakai nanya. Ya, orang lagi diinfus dibilang nggak apa-apa. Terus penumpang gue gimana? Itu kakinya patah 2. Terus. Karena pada saat itu gue lagi bawa aplikasi Uber yang sekarang udah bangkrut, gue nggak takut karena di situ ada insurance. Iya. Bahkan gue bakal dapat duit juga. Nah langsung tuh, gue pengen laporan, gue tanya handphone gue di mana. Handphone aku mana? Nggak lama, temen gue, nih barang-barang lu udah aman. Oh ya udah thank you. Nah gue handphone tuh ada 2 mas, ada tab sama handphone biasa. Lah handphone yang kecil mana? Emang ada? Kata temen gue. Perasaan nggak ada di mobil. Nah akhirnya bokin gue turun nyari ke mobil. Itu pintu aja masih bisa normal, saking kencang ya. Pintu dibuka kayak layaknya mobil biasa, nggak kekunci nggak apa, cuman kencang memang kejadiannya. Nah terus diambil tuh handphone di situ. Ternyata handphone itu ada di depan persneleng karena si airbag dari Mitsubishi ini ngelipat begini, ketutup itu. Ada diambil. Tapi yang anehnya di situ ada anak kecil. Ada anak kecil. Tante tolong bilangin ke Om, jangan lupa bilangin. Anak kecilnya di mana nih? Di kursi belakang. Hah? Terus? Dan kebetulan, ya ini sekedar info, pacar gua itu indigo. Oh, jadi tulang rusuk. Makanya dia nggak kaget gitu ya? Kaget. Oh kaget. Dia orangnya takutan. Dia bengong gini kan. Siapa ini? Udahlah, naiklah dia ke atas. Nah terus dia nyamperin gua, kamu habis bawa siapa? Kata dia. Ya itu penumpang, kok habis bawa siapa? Itu lagi bawa. Lah semalam narik enggak? Enggak. Gue tidur. Orang gue baru keluar aja jam 4:30, nggak dapat bandara, gue ke Pulau Gebang. Kali aja dapatnya begituan, gue bilang. Enggak, itu ada anak kecil siapa? Kata dia. Anak kecil? Gue bilang. Enggak ada, gue nggak narik anak kecil udah seminggu ini. Gue bilang nggak ada. Coba lu inget-inget lagi, lu ada utang apa? Utang janji apa? Ingatlah gue. Dia ngomong apa? Bilangin ke Om, jangan lupa sampein ke mama saya. Orangnya kayak gimana anak kecilnya? Rambutnya pendek, baju putih, celana jeans. Astagfirullahaladzim. Ya, gue punya janji. Itu penumpang dari mana? Ada di... Kapan kejadiannya? Seminggu yang lalu. Lu gak nyampein? Ya enggak, orang gue debat bawa dia. Gue bilang anak ketinggalan, anaknya mana bu? Dia bilang gak bawa anaknya. Jadi gue ngeblank. Ya udahlah, ntar kalau udah sehat kita ke sana. Ceritanya seminggu kemudian gue udah sehat, gue maksain naik motor. Mobil rusak dong, nggak ada mobil. Jalan ke sana, masih inget banget rumahnya. Pada saat gue sampai ke rumah itu masih ada bendera kuning, dan kalau orang tahlilan itu biasa kan ada nama terus binti di tembok tuh buat doa. Gue siapa nih yang habis meninggal? Namanya cewek. Gue mikir anak itu nih. Gue mikirnya.
si anak kecil itu. Mm-mm. Oh, anak yang itu kali ya meninggal. Nah, karena nama si anak itu udah nggak ada. Berarti kan kalau 7 hari udah lewat nih. Udah 2 minggu jatuhnya gua. Iya, oke. Iya kan? Oke. Udahlah, gua ketok. Assalamualaikum. Yang keluar pembantunya. Siapa ya, Mas? Bu, maaf, saya driver online yang waktu itu nganterin ibu. Hari ini pas si anak sakit dari rumah sakit ini. Dia inget, oh iya kenapa ya Mas? Enggak, saya mau ketemu sama ibu. Ada pesan dari anaknya. Anaknya, adanya bapak Mas. Bapak? Ibu nggak ada. Yaudah ntar saya panggil bapak dulu. Nggak konfirmasi tuh. Nggak konfirmasi. Akhirnya, Mas disuruh masuk aja sama bapak. Masuk, disuguhin teh. Gue berdua tuh masih cewek gue, sekarang sudah jadi bini. Iya. Kirain ganti ya kan? Jangan. Tiba-tiba si bapak keluar, cukup lumayan tua, sekitar 65 tahun. Tapi si ibunya waktu itu pas gue lihat masih di umur 50 lah. Masih agak muda. Keluar, dia cuma nyampein, Mas maaf ada pesan apa? Ibu udah meninggal. Seminggu. Jadi pas hari gua kecelakaan, si ibu meninggal. Ini udah 7 harinya. Anjing merinding. Anjir. Ini pas abang kecelakaan ya berarti? Iya. Kenapa diingetin? Si anak itu datang lagi. Tolong bilangin ke ibu, jangan sampai telat. Aku udah capek. Terus? Cukup aku aja. Itu bahasa yang paling gue ingat. Ibu udah meninggal seminggu yang lalu. Diem dong gue. Dan tadinya mau nyampein kan yang emang tugas gue nyampein ke si ibu. Gue belum nyampein, si bapak cerita. Jadi sebenarnya gini Mas, saya tahu pesan apa yang mau Mas sampein. Tahu apa di sini? Ya, jadi ternyata si ibu tanpa pengetahuan bapak ngelakuin persugihan. Dia tuh sebenarnya kayaknya baru. Emang bangunannya masih bagus, baru. Bangunan ya paling lama 2 tahun lah. Dan si bapak cerita korban pertamanya itu pembantunya. Tumbal pertama. Pembantu. Terus siapa lagi yang kena? Nah yang kedua itu ya ini si anaknya. Ternyata pada saat pulang, gue abis nganterin si ibu itu, kurang lebih baru 1 menit lah mobil gue, kata dia masih kelihatan kok. Nah si bapak sama si ibu ini punya mobil tapi nggak bisa ngendarain. Karena OKB ya orang kaya. Iya mungkin. Nggak bisa ngendarain, jadi gue tepok-tepokin, bang. Itu mau ke rumah sakit lagi, si anak udah lewat. Saya manggil Mas waktu itu buat nganterin lagi ke rumah sakit, cuman Masnya nggak denger. Tapi lampu Mas tuh masih kelihatan. Sampai diteriakin sama satpam juga. Bang. Nah kebetulan di situ emang gue udah agak ini, jadi dia pun telepon bang, cuman nggak kedengeran sama gue. Udah pulang, saya tuh teriak-teriak Mas, bang. Ya om maaf saya nggak dengar waktu itu, karena emang udah gue tutup semua. Orang jalan kampung gue takut, boro-boro gue berani buka kaca. Jadi nggak kedengeran dia teriak. Korban kedua itu anaknya. Makanya kenapa dia bilang, Mas pasti suruh nyampein, udah cukup aku aja, aku udah sakit. Iya om bener. Ini gue ada satu cerita yang lupa gue ceritain sama Mbak Dewi. Jadi si anak itu masuk ke mimpi bapaknya. Aku udah cerita sama om, cuman omnya lupa nyampein ke mama.
bilang udah. Efeknya gue kecelakaan. Di hari si ibu meninggal. Om lupa ya. Iya, iya. Gue kalau nginget itu sih, muka anak kecil itu kayaknya berharap banget. Ya cuman gimana, gue lupa. Gue pikir ya gue sekedar hanya bercandaan anak kecil dan orang dewasa. Iya. Untuk ngilangin ngantuk. Iya, iya. Ternyata sefatal itu. Nah, cerita kemudian si ibu ini tidak bisa dapat korban. Karena persugihan ini yang diceritain bapaknya ya, korbannya itu harus dipegang. Dipegang. Ini dalam artian ini loh, diserahin. Dan si pembantu itu hitungannya kalau bisa dibilang ya maaf ya, dibikin pingsan dulu. Wah, anjir. Harus digituin. Iya. Kan kalau yang sebiasanya kan yang gue sering denger, udah ini nih targetnya dia nih. Tulis nama. Ini kan enggak, emang harus dibawa. Dari abis dimasukin ke ruangan, si anak tiba-tiba langsung sakit seminggu. Ngelakuin pesugihannya ini di mana? Bapaknya cerita gak? Maksudnya cara ritualnya seperti apa gitu? Si bapak ini emang karena udah 65 tahun, dia nggak ngerti, Bang. Iya sih. Nggak ngerti. Itu saya sama sekali nggak ngerti, Mas. Dia bilang. Tiba-tiba si ibu ini ngelakuin persugihan. Nah, gue juga bingung. Ya saya juga mohon maaf banget, Pak. Saya telat ngomong. Tapi apakah iya bisa diberhentiin kalau saya udah ngomong? Nah, ternyata kalau menurut bapaknya, si jin ini tidak puas dengan anak kecil. Akhirnya si pelakunya lah yang dimakan juga. Oke. Lanjut aja dulu, Mas. Nanti di sesi pertanyaan aja. Ada yang mau kemarin malam, jadi gue kan dari Sukabumi nih, Bang. Iya. Gue iseng. Kata gue, gue keluar tol Cibubur Jagorawi, keluar tol Cibubur, gue ikutin. Gue masih inget jalannya. Rumahnya itu udah gelap, tulisan dijual. Cuman dijualnya itu kayak udah lusuh. Kayak udah bertahun-tahun. Kayak tulisan dijual, cuman kayak nggak laku-laku. Sampai, ya itu kejadian 2015 kan, 2024. Itu banyak yang udah, apa sih ya, udah kayak lumutan. Gue bilang, wah horor nih. Dah pulang ah. Akhirnya gue pulang lah ke rumah nyokap gue. Gue pengen tahu setelah diobrolin sama bapak, lu gimana tuh? Gue antara nyesel, gue ngerasa gue telat. Tapi ya mau digimanain lagi. Si ibu juga udah gak ada. Nah, dari rentetan gue 2 tahun, yang ini kan gue baru ceritain 2. Hampir tiap bulan, Mas, ada. Dan lucunya pada saat gue butuh duit. Gue bilang ini lucu lah. Iya. Kejadian gue ketemu setan ini kayak, bukan setan ya, jin ya. Sumbernya itu, penyebabnya, utamanya, awalnya itu ada. Maksudnya? Jadi alur utama ini penyebab gue sering kejadian selama 2 tahun itu. Mungkin gara-gara ini. Di mobil itu. Oke, boleh diceritain nggak itu gimana tuh cerita itu? Jadi pada saat itu, gue abis turun dari atas atau dari bandara, gue mengarah ke Jakarta Pusat. Dapat penumpang ke arah Jakarta Pusat. Karena itu dikarenakan masih pagi, gue punya saudara tuh daerah situ, dekat-dekat rumah sakit itu. Niatnya gue pengen makan, pengen ngeres. Sambil, nah kalau zaman dulu kan di Uber itu ada arah tujuan nih, Bang. Kita bisa ngatur tujuan, kita mau kemana. Mau cari tarikan ke arah mana. Gue pengen pulang ke Bekasi, otomatis kebiasaan gue akan mengetik kota yang lebih jauh. Kerawang Timur, biasanya gue. Pas ke Kerawang Timur, gue tiba-tiba dalam waktu 15 menit lah kira-kira ya, dapet tuh orderan. Bener ke Kerawang.
Biasanya kan kalau kita ngeklik pengen pulang ke Bekasi, dapatnya Cakung ataupun tengah-tengahnya Pulau Gadung. Jadi nggak dikasih full langsung ke sana. Jadi kita mesti lewatin dulu zaman dulu mah. Kalau mau pulang ke Bekasi, ya udah kasih titik aja Kerawang, arah-arah Kerawang. Ntar pasti dikasih Bekasi. Nah kebetulannya gue dapet bener-bener arah Kerawang Timur dari sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat. Terus gue langsung telepon. Waktu itu yang ngangkat ibu-ibu. Mbak, ini bener tujuannya Kerawang? Iya, Kerawang. Argonya 450.000 mas. Masih pagi, gue bilang. Dikarenakan gue mau langsung balik, gue nego. Minta tambahin pego. Jadi 600.000. Karena gue balik pasti ngosong, karena gue langsung balik. Di situ, Bu, maaf, ini saya kan pulang ntar ngosong, jauh. Saya pulang ke Bekasi sih. Bisa nggak tambahin pego? Yaudah mas, tapi mau kan dijemput? Ya pasti saya jemput, Bu, duit. Oke, singkat cerita, gue langsung jalan. Nah, di situ gue lupa tuh nanya lobby sebelah mana, karena itu lobbynya ada 3 di situ, rumah sakit itu. Oke. Cluenya rumah sakit itu lobbynya ada 3. Terus tiba-tiba gue ada di lobby tengah. Nah, sedangkan si ibu ini lobby dekat lab, pojok sana. Daerah Jakarta Pusat, sampai sekarang sih masih satu arah. Mas, saya ada di lobby depan dekat lab. Bu, saya udah di tengah. Mau nggak kesini? Nggak bisa, Mas. Ya udah, tapi mau nunggu nggak? Saya muter nih. Mungkinan bisa 15 menit. Orang masih jam 8 apa jam 9 gitu. Jakarta Pusat kan jam segitu lagi nggak pakai rem gitu. Macet. Udah gue muter, gue jemput. Sampai di situ ada 1 cowok, 1 cewek, sama 1 bapak-bapak di kursi roda. Di kursi roda. Nah, bilang, Bu, ini pasiennya ini mau pulang. Iya. Nah, pas dia bilang mau pulang, Bu, ini taruhnya di mana? Mau depan apa belakang? Mas, kalau bisa di depan aja, diselonjorin. Soalnya bapaknya pingsan. Itu posisinya duduk di kursi roda begini, pakai topi persis begini. Ini pakai jaket. Selayaknya bapak dipakein topi, pakai sendal. Masih pakai sendal komplit. Cuman pada saat gua nolongin, jadi pada pas saat pengen dimasukin, ada nih yang nolongin kayak suster. Gue lari dong ke pintu supir. Gue tarik dari dalam. Masih anget, Bang. Selayaknya orang. Masih anget, truk dudukin, pasangin seatbelt. Nah, yang lucunya, gue bilang, Bu, udah jalan ya. Jatuh palanya, plek. Ya, si bapak dipegangin sama si anak. Jadi ternyata mereka tuh berdua kakak beradik. Si kakaknya itu yang cewek. Baru jalan mau masuk pintu tol Cawang kalau nggak salah ya. Nangis ngejerit. Lah gue kaget. Dan ada bahasa dari adeknya itu, jangan nangis mulu, ntar abangnya tahu. Kedengeran tuh. Kedengeran, Bang. Orang gue lagi nge-setel musik ya, pikir ada orang sakit, masa gue nyetel musik? Gila aja gue. Udah jangan nangis mulu, ntar abangnya tahu. Hah, apaan, Bang? Gue langsung noleh. Enggak, Mas, enggak, ini ya biarin aja sih, Mas, nangis, nama juga orang tua, gue bilang sakit. Ya orang tua emang ya masih, gue juga nggak tahu, orang gue pikir sakit, orang gue angkat-angkat, orang masih ngeplek. Iya. Cerita si abang itu nanya waktu itu, narik kemana aja, Mas, buat ngalihin perhatian mungkin, nanya gitu. Udah gue jawab sekedarnya. Nah, nggak lama dari situ, kilometer berapa gue lupa, tiba-tiba si bapak jatuh ke pundakku sebelah kiri. Pluk, gini senderan. Ya, si bapak, mas bapaknya jatuh. Iya, Mas, lagian orang lagi sakit, bukan pakai ambulan aja sih, gue bilang.
Kan kasihan bapak. Iya. Mahal mas. 2,5 juta rumah sakit minta ke Kerawang. Kita nggak punya duit segitu. Gua nego mikir langsung, gua diem bang. Ini orang sakit anjing masih gua nego. Oh, lu akhirnya ada hati nurani. Di situ. Iya, dia 2,5 juta. Tapi nggak apa-apa kali ya, gua masih begitu. Kacau lu bang, iya. Iya. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Nah, udah singkat cerita keluar pintu. Nah, gue selalu kebiasaan 1 kilometer ntar gue minta tolong dipandu. Apalagi kalau udah masuk ke perumahan, belok mana. Mas ntar dipandu ya. Iya mas, itu kok jalannya. Masuk kayak perkampungan, cuman rapih lah, cuman jalannya masih batu lah. Cuman nggak jarang rumah yang apa sih? Banyak kan kalau rumah Betawi sana tuh, yang temboknya cuma setengah atasnya bilik gitu. Tembok bawah, atasnya bilik. Iya. Banyak kan begitu, berjejer gitu kan. Mas ini belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Nah, pada saat masuk gang utama dia, itu ada bendera kuning. Baru bendera kuningnya. Rumah dia, seingat gua, ini belok kanan, ini 1, 2, 3. Rumah dia nih di sini. Pas belok, mas ada orang berduka. Gua bilang, udah masukin aja. Mas kagak sopan, masa orang gua lewatin. Jadi sekarang orang lagi berduka, masih gue nyelonong mas, gue pikir rumahnya di sono. Karena emang mapnya itu masih kurang lebih 50 meter. Oh iya. Dia nitikinnya ke sana. Kelewatnya. Dia gue mikir kan, songong bener. Gue tanya, ada jalan lain nggak? Gak apa-apa saya muter. Ini nggak sopan. Udah mas masukin aja. Ah bercanda, gue buka kaca. Tiba-tiba 3 apa 4 orang teriak. Jenazahnya nyampe. Kok begini aja? Jenazah apaan, Pak? Ke orang di luar. Itu si bapak. Jenazahnya nyampe. Bantuin. Gimana sih orang di kampung? Mas, masukin aja ke bawah tenda situ. Jadi yang gue bawa jenazah. Dengan dipakein topi, jaket, celana layaknya bawa bapak umur 65 tahun, komplit. Marah lah gue abis turunin jenazah, marah ke bapak itu. Mas, ini orang tua loh, gue bilang. Ya, kalau saya ngomong nggak bakal ada yang ngambil mas. Ya juga sih. Salah lu marah juga, salah. Enggak, yang gue takutin itu bang dalam perjalanan. Oh iya bener. Itu. Kalau ada razia, gue nggak bawa surat jalan loh. Kena lu. Kena gue. Gila lu bawa macet aja gini gue. Duduk begini tuh, posisinya gini. Pakai jaket, ingat banget gue. Jaket sport. Pakai topi ditutupin. Memang tapi pada saat gue angkat masih anget. Berarti baru banget deh. Kemungkinan nih. Jadi gini. Kalau nggak salah kata dia, pada saat sampai tol Bekasi Barat, si bapak tuh udah narik. Itu berarti masih di driver yang pertama dari Kerawang ke Bekasi. Dia naik online juga. Pas sampai tol Barat, bapak udah narik napas. Udah begini. Nah terus kenapa? Nggak mau naik ambulan aja? Nggak ada duit mas, 2,5 juta. Terus saya akhirnya alasan sama rumah sakit, kita bawa mobil sendiri. Wah. Makanya dikasih kursi roda. Gila. Jadi ke rumah sakit itu ternyata cuma nanyain harga ambulan, nggak sampai dicek. Nggak dicek mas. Baru turun, dikasih kursi roda dong. Pertama kali kan, biasa kita nyampe kan. Nanya ambulan ke Kerawang berapa, 2,5 juta. Dia pikir nggak ada duit. Emang pada saat itu rumahnya milik. Khas-khas orang Kerawang lah. Iya. Kurang mampu lah ya. Iya. Dan dia bilang, udahlah nggak usah naik ambulan. Dan suster di situ juga nggak tahu sih bapak udah meninggal. Itu dia.
Tadi gue tuh anehnya. Ya makanya sampai suster aja bantuin. Ya kan kalau misalkan orang udah meninggal kan nggak boleh. Bener. Dia bilangnya ke orang pihak rumah sakit bawa mobil. Mobil gue. Nah kebetulan plat gue F. Kalau Bekasi kan B sekian-sekian F. Iya. Kalau kabupaten. Ya mikirnya udah ya. Ya tapi ngomong lah mas. Nggak bakalan mas mau. Kata dia. Ya juga sih. Gue bilang. Resikonya. Akhirnya di situ gue agak shock. Diem. Mikir gue. Orang lagi bingung. Kasih makan. Kasih kopi. Nah gak lama ada setengah jam gue izin pamit. Dikasih lah tuh duit 6,5. Malah ditambahin gocap 700 jadi. Enggak 6,5 kan godilnya 600. Oh iya. Godilnya 600. Tambahin lagi gocap. Mas buat nyuci mobil. Akhirnya gue gak terima duit itu. Malah gue gak terima full. Semuanya malah gue gak terima. Gue bilang, Bu, ini kebetulan si kakak yang ini, yang cewek. Ini duit saya terima. Udah saya terima nih. Ini saya balikin lagi buat bapak. Mas udah kami ikhlas. Ya saya lebih ikhlas, gue bilang. Padahal gue di situ lagi mumet bang, butuh duit kurang 2 juta. Kata gue, udahlah nggak mikirin, udah Bu ini, anggap aja ini dari saya. Lantar bensin mas gini, udah nggak apa-apa. Itu sampai ke mobil dianterin. Akhirnya dari situ, udah tuh dari lokasi itu, gue jalan tuh bang keluar, gue pulang. Terus gue ke cuci steam, gue nyuci steam selesai. Gue berharap sih tidak kosong pulang. Akhirnya gue ada tuh daerah Kerawang kayak gor gitulah, gor stadion. Gue istirahat di situ, gue ketiduran. Nah ketiduran, gue ngimpi di situ si bapak ngucapin terima kasih. Nah di mimpi itu ingat banget gue bahasanya. Dek, makasih ya udah nganterin. Pasti ntar ada yang ganti. Nah gue nggak tahu itu udah ada orderan. Handphone gue tuh udah masuk dulu autobit gue. Oh iya ada tuh. Iya. Tapi orderan itu udah 15 menitan. Dan dia kan pengen order lagi, nggak bisa karena belum gue iyain. Argonya tuh gue karena ini momen ya, ingat banget gue 3,5. Wah mas gimana? Gue telepon akhirnya, gimana sih? Marah-marah kan penumpang. Ya Bu, maaf saya sebenarnya lagi istirahat, saya lupa matiin aplikasi. Tapi mau nggak dibawa ceritanya? Ya mau Bu, arah rumah saya pulang. Ah beneran? Ya bener Bu, rumah saya di Bekasi. Ibu cuma ke Cakung doang, saya tinggal pulang. Argo 3,5. Nggak gue tawar lagi temen-temenan. Shock gue. Gara-gara bawa jenazah. Itu langsung dibayar konten kayak suruh pulang. Udah gue bawa, ini mah normal orang. Dikasih gue gope. Biarpun udah dimarahin tadi. Udah dimarahin. Dikasih gope. Padahal dia cuma sendiri. Penumpang ya. Gue dapat dari hotel. Oke. Ibu-ibu. Kan tadi Pertu. Ya itu gue dapat dari hotel, ibu-ibu. Pakaian ya gimana sih? Udah tuh gue dikasih gope. Dapat lagi gue bang. Customer langganan gue, istilahnya langganan udah biasa ya. Bang di mana? Bisa nggak jemput gue di bandara? Nggak, antar gue ke bandara. Lu mau terbang kemana bang? Kapan? Besok pagi. Ya udah deal, mau bilang. Jam berapa? Udah jam 8. Ternyata dia bukan mau terbang, mau ngambil barang. Kargo. Dari kargo, terus dia bilang, gue mau ke puncak. Nah ceritanya gue antarnya angkatan bang, dia mau pelatihan. Gue disuruh nunggu di sana seminggu. Dikasih duit yang dengan lebih yang gue harapin. Itu asli baliknya kontan dalam 2 hari.
bensin diganti, gope. Jujur aja gue seminggu dikasih goceng. Nungguin dia pelatihan polisi. Lu tidur di mana? Di mobil. Baju dibeliin. Setiap hari satu setel. Baju Indomaret tuh ya? Nggak tahu, orang dia yang keluar kok. Iya. Ada baju Indomaret. Yang beli sendiri itu CD-nya doang. Oh iya. Ya masa sit A sit B sih? Kan nggak mungkin. Minjem. Kan nggak mungkin gue bolak-balik mulu seminggu. Dibolak-balik. Itu yang gue belanja sendiri, kata dia apa? Gue nggak belanjain karena gue nggak tahu ukuran lu berapa. Iya, masa nanya gitu ya? Iya. Itu asli gue dibayar kontan itu. Nikmat banget kayaknya. Tapi efeknya tadi lu bilang Selama 2 tahun. 2 tahun. Berarti kejadian yang ini baru yang diceritain ya? Nah ini awal. Jenazah itu awalnya? Iya, jenazah itu awal. Nah terus yang gue bawa dari rumah sakit di Bekasi ke Cikarang itu awal. Pertama kali gue bawa Ethan. Iya, bawa setan tuh. Endingnya, iya, yaitu mobil gue sampai kecelakaan. Nah tapi di rentetan ini banyak. Tapi memang yang kita pilih itu ya, yang produser pilih ya itu 3 ya deh. Ini ya, gue juga nggak tahu sama sekali ceritanya dan iya. Gila plot twist banget ya. Orang gue nelfon ke produser sampai 1,5 jam. Yang jenazah. Berapa? 1,5 jam. 1,5 jam itu. Sampai bini gue ngeliatin. Enggak sih, gue nelfon di kebun. Pakai HP apa tuh? Pribadi? Enggak kan? Kalau pribadi kan ini Dewi, siapa tahu lagi pakai tank top doang profilnya. Baru tuh cemburu nanti. Gue tuh penasaran sama yang itu sih tadi Bang. Pesugihan. Yang penumpang pesugihan itu. Si ibu itu ya. Bapak itu taunya pas kapan? Iya pas meninggal. Tahu dari mana? Karena si bapak itu kalau nggak salah ya, seingat gua nyuruh ngerapihin rumah karena dia udah tinggal sendiri sama pembantu yang baru. Iya. Suruh ngerapihin. Kalau nggak salah dia bongkar kamar deh bang. Bongkar kamar. Nah di situ ada satu kamar yang emang nggak boleh dimasukin. Oh. Usahanya apa yang pernah cerita gak tuh? Material. Material. Iya, material, bahan bangunan. Itu rumah, ya kalah deh. Asli gede banget bang rumah. Tapi dia baru ngelakuin, kalau dihitung kalau kata si bapak dari korban pertama, ya itu. Dari pembantu yang sudah lama ikut sama mereka. Iya, tapi runtutan kejadiannya cepet ya. Cepet. Dari anak cuma ke 2 tahun kok. Bukan anak ke ibunya itu cepet banget. Iya, karena dia kurang puas, dia bilang. Yang anak ke ibunya itu kan lama kan? Apa? Anak ibu cuma seminggu. Seminggu kan? Iya, seminggu maksud gue itu runtutan kejadiannya cepet banget. Cuma yang seminggu. ngambil korbannya gitu. Karena emang setahu gue persugihan itu nggak akan pernah lama, bang. Usaha yang nggak pernah lama. Oh gitu? Iya. Ya, ada yang lama bang, pesugihan pilek bang. Aisyah. Kayak gimana pesugihan pilek? Serius? Ada pesugihan pilek, tapi lu pileknya seumur hidup. Itu lama, lu cuma pilek doang seumur hidup udah. Itu mau udah dol bang. Hidungnya udah konslet. Ada pesugihan pilek, coba cari deh. Nggak, setahu gue ya. Karena gue juga ada cerita dari temen gue. Tadinya kan Mbak Dewi minta tolong. Ini kisah nyata bener. Sampai temen gue hilang 3 orang lah. Anak pertama, anak kedua, istri. Ini soal pesugihan? Yes. Beda cerita ini? Beda dari online. Oke, tahan dulu. Nanti kita undang lagi aja nih Bang Iqbal ya. Dan buat teman-teman tulis. Cuman orangnya kan berharap dari sini orangnya langsung. Yang pengen cerita. Cuman dia nggak mau, malu. Nyesel, malu. Dan gue kemarin baru 2 hari yang lalu lah pas dari pihak sini. Ada lagi nggak mas? Ada. Gue bilang orang ini bener-bener serem. Gue bilang. Tapi ini lu bener-bener tahu ini. Gue nganterin. Karena dia tahu gue driver online, gue nganterin.
Tapi lu setiap waktu jadi driver online pakai baju kuning ini nih. Agak lah. Baju kuning. Cerah. Cerah cuy. Enggak lah. Car Free Day. Emang kayak habis jogging ya? Guys, tapi ini gue udah bercanda-bercanda yang Bang Iqbal ya. Jadi ya gue bercandain Bang Iqbal ya. Aman ya Bang ya? Aman banget. Slow. Aman ya? Slow. Ya karena memang kejadiannya itu gue yang nganter Bang. Cuman gue nggak sampai naik ya. Karena gue nggak boleh. Oke, tapi tahan dulu aja Bang cerita yang tadi ya. Yang bakal next kita syuting lagi. Nah, ini kan lu sebagai orang yang pernah nganter teman pesugihan tuh ya, yang nanti bakal cerita ya. Menurut lu pesugihan apa yang dilakuin sama si ibu itu? Gue nggak ngerti itu. Karena si bapak pun nggak ngerti. Tapi kan lu pernah nganterin temen lu pesugihan lah. Nah, kalau yang teman gue ini dagang bakso. Oke, itu tahan dulu aja Bang. Karena gue juga penasaran, nggak mau gue kasih tahu lah. Kalau yang kasus yang si ibu yang sampai si bapaknya pun pada terakhir gue ketemu kayak orang gimana ya, kaget. Itu kata bapaknya proyek nggak berhenti Mas. Ada aja terus. Bukan ada, sampai kita minjem modal buat nutupin proyek. Sampai ada beberapa proyek ditolak karena budgetnya nggak ada. Gimana sih, kan dia kaya? Maksudnya gimana sih? Enggak, maksudnya kan kalau proyek itu kan duitnya gede Bang. Iya. Kalau pembangunan. Dia sampai nggak mampu lagi. Sampai proyek yang lain tuh ditolak. Karena budget dia modal dia udah nggak ada. Buat proyek yang lainnya dulu. Itu sampai nolak proyek dia bilang. Pantesan kok orderan rame banget dia bilang. Karena si bapak ini kontraktor. Punya material, buka jasa sendiri, bangun rumah. Itu sampai udah istilahnya tabungan dia buat nutupin proyek. Kan kalau proyek kita modal dulu sendiri. Itu udah nggak mampu. Saking numpuknya proyek itu. Dia bilang, saya juga sampai bingung pada saat itu. Kok rezeki kita bagus banget. Dia nggak tahu. Iya. Udah ada yang lewat. Paham. Mau? Hah? Mau? Enggak lah Bang. Di Persugihan video enggak. Gimana Bang? Bercanda. Oke. Ini sama yang tadi tuh. Soal ini sih bukan horor ya, tapi gue penasaran sih penumpang lu itu yang berdua itu. Ya. Yang mana? Kartu. Oh, RT yang patah. Iya, yang kaki patah ya kan. Itu marah-marah nggak tuh? Apa gimana tuh pada akhirnya tuh? Enggak. Kakinya sembuh kah atau gimana? Enggak, karena mereka pun nggak tahu posisinya tidur. Mereka tuh agak mabok Bang. Jadi kalau lu tahu Ujung Menteng, itu banyak klub kan di situ. Ujung Menteng. Emang iya? Hah? Emang iya? Oh, di rokok-rokok banyak Bang. Enggak, gue kan pura-pura nggak tahu aja kan. Oke, terus. Di situ kan banyak klub malam istilahnya. Iya. Memang gue bawa juga agak mabuk. Dia mau ke mana sih tadi lupa gue. Apa pokoknya daerah Cempaka Mas lah. Kalau nggak salah apartemen dari tujuan gue lupa. Oh iya, Cempaka Mas itu apartemen. Iya. Emang waktu itu posisinya agak mabuk. Cuman memang kayaknya kesiangan dia pulangnya keluarnya. Biasa kan kalau kita jadi driver online tuh kalau nyari-nyari yang begitu kan 4:30, jam 4 aja lo. Iya. Dia 5:30 ya? Ini 5:30. Iya, anak sekolah mau berangkat sekolah tuh kan baru bangun tuh, ya kan? Kesiangan kayaknya. Iya. Keterusan itu ya. Bisa jadi ketiduran depan DJ kali. Iya, diusir tuh. Itu gue pun dari kejadian itu gue nggak pernah ketemu lagi karena yang ngurus dari pihak aplikasi. Rumah sakit gua, biaya dia. Oh, ini juga ya maksudnya. Ternyata di balik itu ya ada beberapa jasa si aplikasinya itu. Tapi yang aplikasinya peduli udah gitu bangkrut. Ya. Hah? Iya, walaupun bangkrut ya. Uber. Mungkin karena peduli ya. Iya. Habis kali di situ ya buat bayar asuransi. Udah nggak ada aplikasinya. Iya. Karena kan biasanya yang gue berhenti stop narik juga gara-gara barengan aplikasi itu udah turun. Padahal awal-awal narik kan ada pertama ada taksi online itu kan Uber dulu pertama, mobil ya.
Iya, untuk mobil ya. Untuk mobil ya Uber doang. Gue langsung tuh ikut. Karena Uber kan kalau nggak salah dari Luar negeri. ya. Iya. Luar negeri. Kalau motor kan gue pertama kali. Iya, lokal tuh. Tapi nggak punya mobil. Ya. Aplikasinya motor doang. Langsung punya tuh dua-duanya tuh. Nah bang, ini yang masih di customer yang ibu-ibu pesugihan nih. Waktu ke rumah sakit dia kan ngambil barang tuh. Iya. Ya terus ada yang ngantri nih kasur. Nah Iya. itu suaminya atau bukan bang? Nah itu gue nggak ngerti siapanya, tapi yang pasti kan bukan. Bukan Karena kan ya? suaminya di rumah. Ternyata di rumah memang. Ternyata ya? memang di rumah. Dan beda ya memang ya? Bisa dibilang kayak pakai kemeja kok rapi. Mas, supirnya ibu ini ya ini nih. Iya, ini kasur lipat begitu yang bisa digulung sama satu tas kayak baju lah. Karena gua angkat juga lumayan berat sih. Mungkin dari pihak rumah sakit mungkin ya. Bisa jadi. Karena emang agak rapih sih pakaiannya. Seragam gitu deh, seragam. Nggak seragam, kemeja. Iya, kemeja. Karena itu tapi bukan seragam ya? Bukan, kemeja kotak-kotak biasa. Seingat gue sih, iya, kemeja kotak-kotak. Yaudah, tapi terima kasih Bang Iqbal udah datang ke Lentar Malam. Siap Bang. Kita tunggu cerita lanjutannya ya, yang soal nemenin teman pesugihan tuh ya. Itu tahun berapa itu Bang kalau yang itu, yang teman pesugihan itu? Pas COVID tuh. Pas COVID. Pas COVID. Tapi tadi lu sempet bilang kalau yang waktu ketemu bocah itu, yang meninggal itu sempet trauma dan hingga akhirnya berhenti. Nah itu gue nggak narik lagi udah nggak narik lagi. Tapi udah kan COVID. Nah pokoknya kan gue nikah dengan cewek gue yang ini itu 2019. Kalau cewek yang lain? Enggak ada yang kan tadi cewek gue yang ini kan. Kalau cewek yang lain. Maksud gue nikah sama bini gue yang sekarang itu 2019. Nah gue pertama kali ketemu si bapak itu yang gue pikir orang ternyata jenazah itu kan 2015. Dan kejadian runtutan ini selama 2 tahun. 2 tahun? Kan 2017? Ya. Nah, lu tadi bilang sempat mau berhenti tuh. Ya, gue 2 tahun. Jadi berhenti lu. Pas pada saat gue dapet refund, duit pengembalian balik karena mobil itu tidak bisa diperbaiki lagi, gue ganti mobil. Kredit ulang. Oke. Ya. Kalau di situ yang tipis-tipis sih banyak. Sekedar ketemu, tapi nggak pernah dapat dari orderan. Nggak pernah tuh dapat dari aplikasi. Jadi kayak istilahnya karena istri gue ini indigo ya minggir dulu, tuh ada yang mau ikut. Lah nganterin setan terus dong jadinya. Sering. Sampai waktu itu pernah gue berempat sama anak gue suruh geseran. Agak ribet ya. Iya. Dan dia pun gue tawarin suruh kesini. Gak mau, malu. Malu ketemu Dewi. Oke. Bang, tapi sebelum itu boleh kasih pesan mengenai cerita yang tadi abang bawain? Gue sih pesan-pesannya di luar dari cerita sih bang ya. Gue saat ini sedang lagi usaha ya. Bisa dibilang pengusaha lah. Pengusaha kecil-kecilan. Wih, alhamdulillah. Berarti udah nggak driver lagi? Sudah lama, terakhir 2019. 2019 itu, iya. Oke. Gue usaha. Gue berpesan buat para pengusaha yang masih persaingannya, mengalahkan pesaingnya dengan istilahnya ilmu-ilmu gaib lah. Santet, suki. Gue bilang kalian itu pecundang. Pernah ngalamin juga bukan bang? Oh sering bang. Bahkan baru. Masih ada mungkin WhatsApp-nya. Bang, toko lo kok tutup mulu? Bahkan ada tulisannya. Sementara ini tutup. Padahal lo nggak pernah naro itu. Tiap hari buka bang, ada tulisan itu. Iya. Agak panjang soalnya itu hurufnya kan. Sementara ini tutup. Sementara toko ini tutup. Kalau buka kan buka doang, buka. Ya kalau buka mah kalau toko gua udah nggak geblak. Pagarnya nggak ada. Maksudnya hurufnya beda jauh ya kan. Terus. Yang bener lo bang. Itu nggak 1-2 orang bang yang WA gua. Banyak. Bang lu ngapain sih tutup mulu, kan gue pengen nongkrong di toko lu. Ya Allah, anak gue tiap hari gue gaji. Kalau boleh tahu usaha apa bang? Tanaman. Gue petani bang. Wow. Petani guys. Iya. Sampai dibilang tutup. Ya makanya gue berpesan sama pengusaha yang masih takut bersaing. Gue bilang kalian itu pecundang. Jadi nggak usah lah kalian istilahnya
mematikan rezeki orang lain Hmm. dengan menggunakan ya istilahnya santet, apalah, tutup toko lah. Iya. Kalau kalian emang bener-bener seorang pengusaha, ya udah, ambil aja ilmunya, Bener. ambil ilmunya, lihat aja caranya. Lagian ke dukun itu kan nggak gratis bang, logikanya. Pasti bayar, terus juga Tahu gue ya, pasti bayar gitu. pasti bayar, itu pun jutaan. Iya. Mendingin duit itu buat beli modal, perbaikin toko lu. Iya. Udah gitu tuh kalau dukunnya bener. Kalau bener, kalau bohong-bohongan, Bohong-bohongan kacau. makanya. Nah, gue penasaran nih bang, tanaman apa nih bang? Bibit Karena gue buah-buahan, selalu penasaran kalau orang-orang usaha begini tuh gue bibit penasaran. buah-buahan. Bibit buah-buahan. Iya. Paling mahal buah apa bang? Jangan ngomong buah dah. Buah kepret loh bang. Gak bukan. Apa bang? Nggak, lu selalu diem pas gue ngomong Nggak, ya. buah apa Ya. bang? Ah, lu diem. Yang sekarang sih yang lagi tren anggur sih bang. Anggur. Iya, tabu lampot. Apalagi musim juga? Gitu? Enggak. Enggak. Jadi kalau tanaman buah tuh sebenarnya nggak ada musim, cuman mereka banyak kan kolektor, koleksi, terus hobis. Beda ya dengan tanaman kembang. Kembang kan fasenya ada musimnya. Jadi kalau gua kan memang spesialis buah, bukan spesialis kembang. Beda. Karena kalau lu lihat di jalan-jalan kan tuh terkadang ada tukang-tukang kembang, ada dia jual kembang, jual bibit buah. Apa ya, di tim gue bilangnya itu pedagang gado-gado. Ada kembang, ada buah, ada. Oh, lo bibit-bibit. spesialis Kalau nih? gue spesialis, hanya khusus bibit-bibitan doang. Bibit-bibit aja. Di mana bang? Lokasinya ada 7 cabang bang. Oh, anjing. Di mana ya bang? 7 kota. 7 kota. Bekasi ada ya? Ada 1, ada 2. Di jalan apa? Bekasi ada 2. Di jalan apa tadi? Di THB. THB ya? Iya. Iya. Bekasi, kalau Bekasi kota itu THB, kalau Bekasi kabupaten Cikarang. Oh, Cikarang. Yes. Cikarang. Kalau yang lainnya ada di mana lagi? Ada di Bandung, Bogor, Depok, terus Sukabumi, Iya. Majalengka. THB itu bang. Guys, ada di Bekasi. Dekat HI kan THB. Nah di situ juga sering bang. Hah? Di situ pun banyak ceritanya. Oke, tahan dulu aja bang intinya bang. Yaudah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Bang Iqbal izin pamit. Bye.